Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang aliran eksternal atau external flow, di mana si benda ini akan seolah-olah tanda kutip berada di rendaman dari sebuah fluida. Contoh misalkan bola ini kan dia ada di sebuah udara ya, aliran udara dari sini, maka akan terjadi sebuah fenomena aliran eksternal, di mana si fluida yang menabrak bola ini akan membentuk sebuah pola. Dan juga benda ini juga sama demikian. Jadi benda ini akan dialiri oleh sebuah fluida dan akan membentuk sebuah pola kontur-kontur dari aliran fluida tersebut. Namun memang pada bagian ini kita batasi ya. Bab ini hanya membahas tentang pengaruh dari aliran eksternal ini terhadap parameter gaya hambat atau drag force dan gaya angkat dari atau lift force ya, atau force lift ya, gaya angkat. Nah, nanti ada namun memang sebagian besar dari parameter-parameter itu nggak secara langsung ke gaya angkat atau gaya hambatnya, tapi pengaruhnya adalah ke drag coefficient dan juga lift coefficient. Klasifikasi aliran eksternal. Jadi klasifikasi aliran eksternal itu ada tiga. Yang pertama adalah aliran eksternal pada benda dua dimensi. Jadi benda itu kita cuma lihat sebagai dua dimensi, lalu dianalisis coefficient drag dan coefficient liftnya pada gambar tersebut secara dua dimensi. Yang kedua adalah asimetrik dan ketiga adalah tiga dimensi. Namun untuk yang asimetrik dan tiga dimensi ini nggak bisa kita analisis di atas kertas, karena ini membutuhkan perhitungan numerik atau dengan kata lain ya pakai komputasi dinamika fluida. Jadi kita nggak bahas di bab ini, karena bab ini hanya membahas aliran eksternal pada sebuah benda yang diasumsikan berbentuk dua dimensi. Namun esensi sama, karena kan kalau asimetrik sama mobil ini kalau kita lihat dari samping atau dari atas kan seperti bentuknya seperti dua dimensi. Jadi kita hanya fokus pada bentuk atau model dua dimensi dari sebuah benda. Konsep coefficient drag dan coefficient lift itu adalah sebuah konsep di mana ketika terjadi aliran eksternal, misalkan benda ini ya, yang merupakan model dari sayap pesawat, ditabrak tanda kutip oleh sebuah fluida, maka pada sayap pesawat ini akan muncul dua fenomena, yaitu fenomena pertama adalah fenomena hambatan yang diakibatkan oleh gaya hambat pastinya. Jadi ini arah kecepatan fluida ke arah kanan ya, dengan kecepatan v, lalu kemudian dia menabrak benda di sini, jadi akan menimbulkan gaya hambat. Gaya hambat itu dinyatakan sebagai coefficient drag atau coefficient dari hambatan. Kemudian dikarenakan bentuk benda yang seperti ini, maka dia akan terdapat pula yang namanya gaya angkat, lift seperti ini ke arah atas ya, dan dinyatakan dalam bentuk coefficient lift ya, atau lift coefficient. Nah, ini konsep umumnya dari dari benda yang mengalami aliran eksternal. Ada lift coefficient dan ada drag coefficient. Secara umum rumusnya sederhana ya. Jadi kalau drag coefficient itu dia CD, dinyatakan sebagai CD sama dengan FD. FD ini adalah drag force atau gaya hambat dibagi dengan setengah rho. Rho ini menyatakan densitas dari fluida yang mengalir di sekitaran benda. Kalau V kuadrat adalah kecepatan dari fluida dan A adalah luasan dari si bendanya. Sementara kalau untuk lift coefficient itu dinyatakan sebagai CL sama dengan PL ini adalah lift force ya, atau gaya angkat dibagi dengan setengah rho atau densitas dari massa udara yang di sekitaran dari atau massa fluida di sekitaran benda dikali V kuadrat atau kecepatan fluida yang melalui benda dikali dengan luas permukaan dari benda yang dialirkan oleh fluida secara eksternal. Pada aspek gaya hambat atau coefficient drag terdapat friksi dan pressure. Friksi itu sendiri merupakan gesekan dan pressure merupakan tekanan. Jadi kalau misalkan ada sebuah benda yang dialirkan fluida di luaran benda tersebut atau aliran eksternalnya ya,
maka terdapat friksi, yaitu gesekan antara fluida terhadap permukaan bendanya. Misalkan di sini adalah bola kasti, maka ada gesekan di sini antara fluida terhadap permukaan dari bola kasti ini. Kemudian kalau untuk tekanan, jadi tekanan itu muncul ketika fluida itu menabrak permukaan bola kasti dan menimbulkan tekanan secara tegak lurus dari permukaan bola kasti ini. Secara matematis dinyatakan sebagai CD itu atau drag coefficient sama dengan CD friction atau friksi, hambatan friksi dari sebuah benda terhadap fluidanya, dan juga CD pressure atau coefficient tekanan fluida terhadap bendanya. Kebalik tadi ya. Jadi CD friction itu adalah coefficient gesekan fluida terhadap benda, dan CD pressure atau coefficient tekanan fluida terhadap bendanya. Dimana nanti dari CD ya pasti dari turunan ke FD atau gaya drag ya, atau gaya hambat, sama aja FD sama dengan FD friction ditambah dengan FD pressure. Coefficient drag ternyata dipengaruhi oleh bentuk geometri. Jadi setiap bentuk benda atau perbedaan bentuk geometri dari sebuah benda akan menghasilkan coefficient drag yang berbeda pula. Misalkan di sini ada sebuah lempengan ya, disk atau lempengan pelat apalah namanya ya, itu ditabrak oleh fluida secara vertikal. Jadi disknya vertikal, ditabraknya secara horizontal. Kebalik mana dulu dari tadi ya. Jadi ini disknya itu vertikal, ditabrak fluidanya secara horizontal. Nah, variasi coefficient drag terhadap Reynolds-nya adalah seperti ini. Jadi misalkan pada benda bentuk disk seperti ini ya, ingat ya, nanti di setiap fenomena dari aliran eksternal ini punya sebuah aspek khusus, yaitu adalah bentuk geometrinya dan juga arah aliran fluidanya. Ini gimana? Anda harus memahami dua ini. Jadi pertama adalah cari bilangan Reynolds-nya. Misalnya diketahui bilangan Reynolds-nya adalah 10 pangkat 5 ya. Tarik ke sini, dapatlah di coefficient drag adalah 1. Nah, nanti dari CD baru bisa dihitung apa FD-nya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau pada hemisfer? Hemisfer itu setengah bola ya. Hemisfer setengah bola dengan dua different orientation, di mana Reynolds-nya lebih besar dari 10.000. Berarti udah masuk turbulen nih. Kalau bagian lengkungnya di sini ya, lalu ditabrak fluida dari sini, maka CD-nya 0,4. Kalau yang bagian datarnya yang ditabrak oleh fluida, maka CD-nya 1,2. Lebih besar sini kan? Karena memang ini yang datar ini lebih sulit untuk dilalui oleh fluida. Bagaimana cara mengurangi gaya hambat dengan mengubah atau memodifikasi streamline dari sebuah benda? Ya pakai tabel ini. Jadi misalkan di sebuah benda, misalkan seperti sayap pesawat ini ya, punya panjang L dan diameter lebar D ya. Kemudian di sini kita bisa modifikasi D per L-nya. Jadi panjang D dan panjang L kita bisa modifikasi sehingga kita bisa mendapatkan nilai CD yang diinginkan. Contoh misalkan D-nya adalah misalkan 5, nggak bisa ya, kebanyakan. D-nya misal 4 ya, 4 cm, L-nya adalah 10 cm. Berarti kan D per L-nya 0,4. Berarti dengan kita dapat 0,4 ini, kita bisa dapat satu pressure drag, yaitu sekitar 0,03. Kemudian kita bisa dapat friction drag, itu sekitar 0,05. Kemudian kita bisa dapat nilai total drag, yaitu sekitar 0,08. Nah, jadi nanti dari coefficient drag ini baru didapatkan nilai drag force-nya ya. Begitu pula kalau bentuknya seperti circular cylinder, sama ya. Jadi ini ada parameter L dan D juga. Jadi Anda cari parameter L per D-nya berapa, lalu nanti bisa dapatkan nilai CD-nya. Tinggal mengikuti garis ini aja. Kemudian variasi dari drag coefficient pada bilangan Reynolds yang rendah ya. Jadi nggak berlaku untuk Reynolds yang tinggi ya, hanya berlaku untuk bilangan Reynolds yang rendah. Kalau sphère ini bola, hemisfer ini setengah bola, circular disc seperti ini, dan maksudnya secara, tapi dia
posisi vertikal ya, dan circular disk secara horizontal. Itu punya nilai CD yang berbeda-beda. Misalkan seperti ini 124 per RE, kalau hemisphere 22,2 per RE, circular disk ini 20,4 per RE, dan yang vertikal ya, yang vertikal 20,4 per RE, dan yang horizontal 13,6 per RE. Berikut ini adalah variasi dari koefisien drag pada bilangan Reynolds lebih besar dari 10.000. Ya, jadi di sini ada bentuk square root-nya, nilai CD-nya 2,2. Kalau dia round corners itu atau bentuk bulat di sekitaran sudut-sudutnya itu adalah sekitar 1,2. Kemudian kalau untuk rectangular root itu pakai tabel yang ini. Tinggal hitung nilai L per D-nya, sama kayak tabel sebelumnya ya. Dapat nilai CD-nya. Kalau untuk yang round front edge itu pakai tabel yang ini, ngitung nilai CD-nya. Berikutnya kalau bentuknya circular rod atau silinder itu nilainya laminar 1,2 CD-nya, kalau turbulen 0,3. Kemudian kalau equilateral triangular rod itu nilai CD-nya 1,5. Kalau sisi lancipnya di depan, nah kalau sisi datar di bagian depan itu nilainya adalah 2,0. Dan seterusnya ya, sama seperti tadi. Lalu ini variasi koefisien drag untuk bentuk-bentuk seperti cube, sphere, hemisphere, thin circular disk tapi yang vertikal, cone, ellipsoid, short cylinder secara vertikal, dan ini short cylinder secara horizontal. Ini nilai CD-nya bisa dibaca di tabel ini. Kemudian untuk bentuk streamline body, nilai CD-nya itu sudah ada juga 0,04. Bentuk parasut juga ada nilai CD-nya, dan bentuk pohon juga ada nilai CD-nya, tapi tergantung dari kecepatan angin kali ini. 10 meter per sekon, 20 meter per sekon, dan bentuk dan untuk 30 meter per sekon. Masih pada bilangan Reynolds yang besar ya. Ini juga ada untuk drag coefficient untuk orang, semi trailer, sepeda ya dengan ada pengendaranya dengan berbagai posisi, mobil, dan juga high-rise building atau gedung-gedung. Nah, sekarang kita bahas efek aliran eksternal pada sebuah silinder. Ini silinder ya, bukan bola tapi silinder. Jadi kalau misalkan bilangan Reynolds-nya itu 0,1, maka dia masih dipengaruhi oleh gaya viskosnya. Jadi ada gaya hambat di sini. Kemudian kalau untuk bilangan Reynolds-nya 50 ya, maka dia ada bagian di mana viskositas itu tidak berpengaruh atau nggak penting, ada di mana bagian viskos itu penting. Jadi terbagi dua dia. Kenapa bisa terbagi dua? Karena ternyata pada bilangan Reynolds yang lebih besar itu terdapat separation bubble di sini. Jadi dia memecah, ada bagian yang terkena viskositas dan ada bagian yang tidak terkena viskositas. Berikutnya adalah flow separation dan wake region. Kalau flow separation itu ya kayak gini, pemisahan ya. Kayak gini pemisahan juga. Jadi aliran, karena ada separate flow region, maka bagian yang sini akan beda sama yang sini. Nah, kalau wake region itu muncul di bagian belakang dari fluida. Ini kan bagian depannya. Bagian belakang fluida, bagian belakang benda yang ditabrak fluida dari depan sini, sehingga mempunyai sebuah pola khusus di bagian belakang dari benda tersebut. Kemudian aliran fluida pada sebuah plat ya, ada 3 region, ada bagian laminernya, ada bagian transisi, dan ada bagian turbulennya. Rumusnya pakai rumus yang ini ya, CD friction sama dengan CF ya. Itu pada plat, tapi jadi pada bagian plat itu CD sama dengan CF. V dia pakai rumus yang ini, Reynolds pakai rumus yang ini. Pada koefisien friksi ada 3 wilayah ya, atau 3 region. Pada region laminer, friksi koefisien adalah ini. Kalau turbulen adalah ini. Jadi kan tadi ada 3 ya, laminar, transisi, turbulen. Cuma transisi jarang yang pakai, jarang ada yang meneliti. Biasanya diteliti adalah laminarnya dan turbulennya. Ini laminar bagian ini, turbulen ini. Kemudian kalau untuk rata-rata ke seluruh bagian dari plat adalah pakai rumus yang ini. Namun pada tahun 1979, Schlichting ini membuat sebuah rumus untuk yang bagian turbulen seperti ini.
Jadi dia memasukkan unsur epsilon atau kekasaran dari permukaan plat dan panjang plat. Bedanya apa sama yang ini? Sama aja sih, cuma di sini dia beda parameternya. Kalau ini cuma Reynolds-nya aja, jadi memasukkan unsur epsilon yaitu kekasaran dari permukaan plat dan panjang dari plat. Kalau untuk aliran melalui silinder dan bola, ya, di sini pakai tabel yang ini untuk menghitung nilai CD-nya. Jadi kalau Anda lihat bilangan Reynolds-nya di sisi bagian X-nya dan Y-nya adalah bagian coefficient drag-nya, maka kalau untuk yang smooth cylinder atau silinder yang halus bagian permukaannya pakai yang ini. Tapi kalau untuk yang smooth spare atau bagian bola yang halus permukaannya pakai yang ini, yang garis putus-putus. Ya tinggal cari aja Reynolds berapa, seret dapat nilai CD-nya. Lalu efek dari kekasaran permukaan pada bola golf ya, bola tapi dia bola golf, artinya dia bagian luarnya itu nggak halus ya, bukan smooth spare ya, tapi bola golf. Pakai grafik yang ini, tinggal ada cari aja nilai epsilon per D-nya berapa, nanti tinggal dimasukkan ke tabel ini. Epsilon per D misalkan 1,25 kali 10 pangkat minus 2, berarti pakai grafik yang ini. Kemudian epsilon per D-nya 5 kali 10 pangkat minus 3 atau 1,5 kali 10 pangkat minus 3 dan seterusnya ya. Gaya angkat dan gaya drag pada sebuah airfoil atau sayap pesawat ya. Jadi gaya angkat tuh ke atas, gaya hambat tuh ke arah berlawanan dari arah gerakan dari sayap pesawatnya. Nah ini ada FL, ada FD. Ini adalah luasan, platform area, atau luas dari sayap pesawatnya. Span itu dinyatakan sebagai B atau panjangnya. Kemudian sudut kemiringan. Nah sudut kemiringan itu nanti akan mempengaruhi nilai coefficient drag-nya. Lalu di sini gambar secara ilustratif ya dari model sayap pesawat terhadap FD atau gaya drag dan gaya liftnya. Dan ini ada ada sudut kemiringan dari sayap pesawatnya. Kalau untuk dia terbang, maka gaya angkat harus lebih besar daripada gaya drag. Sebaliknya kalau dia mau turun, gaya drag harus lebih besar daripada gaya angkatnya. Gaya angkat pada sayap pesawat ternyata bisa zero juga atau zero lift ya, nggak ada gaya angkat ketika bentuk sayap pesawatnya terlalu simetris. Yang kedua, bentuk flapnya bagian belakang ini nih terlalu ke bawah, nggak ada gaya angkat nih, baik itu terlalu simetris maupun flapnya terlalu ke bawah tuh nggak ada gaya angkat. Yang bagus adalah bentuk flapnya itu agak ke atas sedikit sehingga dia ada sedikit perbedaan ibaratnya perbedaan tanda kutip ketinggian antara bagian awal dan bagian akhirnya, tapi jangan terlalu ke bawah juga karena kalau terlalu ke bawah ntar jadi nggak ada gaya angkat. Jadi dia akan menimbulkan gaya angkat di sini, ada positive lift di sini. Kemudian variasi dari gaya angkat dan gaya hambat pada sayap pesawat jenis NACA 64 dalam kurung 1 strip 412 airfoil ya. Pakai grafik yang ini. Nah, kemudian ini ada sedikit ilustrasi terhadap flaps ya. Flaps itu bagian samping-samping sayap pesawat ini atau bagian bawah sayap pesawat yang dia bisa extended, bisa bisa menurun tuh artinya dia memanjang, jadi dia bertambah panjang ke sini. Ini biasanya kalau pesawatnya mau mendarat dia begini dia, supaya gaya hambatnya lebih besar. Atau dia ke arah atas memendek ketika dia mau terbang landas. Rumusnya pakai yang ini. Ya saya rasa rumusnya mudah ya, nggak perlu dijelaskan. Lalu ini adalah coefficient lift terhadap sudut dari sayap pesawat. Ada double slot flap sama clean, nggak ada flapnya. Kalau ini CL terhadap CD untuk double flap, single flap, sama tidak ada flap sama sekali. Kalau ini variasi CL untuk jenis sayap pesawat NACA 2412 terhadap sudut kemiringan dari sayap pesawat. Kalau ini untuk NACA 23015 untuk CD terhadap sudut sayap pesawat. Variasi coefficient lift dan drag pada smooth spare ya, pada bilangan Reynolds-nya 6 kali 10 pangkat 4 itu adalah pakai grafik ini. Jadi yang bawah ini adalah CL atau coefficient lift-nya,
Dan yang atas adalah CD atau coefficient drag-nya. Dan syaratnya apa? Si smoothware untuk pakai grafik yang ini haruslah berputar. Jadi ada omega di sini, ada putaran dari bolanya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Ini ada dua referensi yang bisa Anda baca lebih lanjut untuk memahami dari materi aliran fluida eksternal. Saya akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.